92,5 Maestro FM, Sobat Maestro, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam YJK Talk, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Dan kali ini kita akan sharingkan bersama, yaitu mengenai atau topik kita hari ini adalah Kasih Kristus Dasar Hidup Suami Istri. Saya Chris bersama narasumber dari Yayasan Jangkar Kehidupan dan juga dari rekan-rekan dari YJK. Cukup ramai hari ini. Spesial. Spesial hari ini, Pak. Oke, saya mau nyapa dulu narasumber kita hari ini. Ada Pastor Eri Rumengan MA, Pendeta Lutheran. Selamat sore, Pastor. Selamat sore Pak Kris, selamat sore para pemirsa Maestro. Ya, dan juga apa kabar, Pastor? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Perjalanan dari Jakarta ke sini Lumayan ya. Lumayan. Diguyur hujan. Oke, sore-sore hari ini hujan sedang deras-derasnya di seputaran Bandung dan sekitarnya. Yang sedang dalam perjalanan tetap berhati-hati. Juga ada Ibu Bella Ayu Pertiwi. Beliau adalah National Director dari YJK, National Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Selamat sore, Bu Bella. Selamat sore Pak Kris, selamat sore pemirsa Maestro sekalian. Apa kabar nih? Sampai bertemu lagi di Bandung nih. Iya, kita kesekian kali ini ya. Iya Pak Kris, wah senang sekali bertemu pendengar Maestro Bandung. Benar. Ya. Dan juga ada rekan saya Antoni Simanjuntak, Audience Relation dari YJK. Selamat sore Pak Antoni. Ya, selamat sore Pak Kris, selamat sore semua pendengar Radio Maestro. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Ada juga Pak Par yang hari ini juga sudah hadir, Pak Riyama Sembiring, program ministry dari YJK dan manajer bookstore. Selamat sore Pak Par. Selamat sore Pak Kris. Ya, kabarnya gimana Pak Par? Dahsyat luar biasa. Yes. Juga ada singer kita, hari ini bintang tamu ya, Bellery. Halo Bellery. Halo. Bellery singer dari USA ya. Kebetulan memang sedang menempuh atau studi di sana ya. Iya. Oke, jadi nanti akan berikan pujian. Juga ada Lenci ya. Lenci juga teman saya, dia yang ambil gambar. Yang lainnya yang bagus ya. Dan finance. Iya, finance di Yayasan Jangkar. Oke, terima kasih Sobat Maestro. Kita akan bincang-bincang seputar kasih Kristus dasar hidup suami istri. Dan kita akan buka dengan doa yang akan dipandu oleh Pak Antoni Simanjuntak. Silakan Pak Antoni. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, bersyukur Tuhan untuk sore hari ini karena kasih anugerah-Mu kami bisa kembali Tuhan mengudara di Radio Maestro ini ya Bapak, untuk berbincang-bincang tentang bagaimana Kristus menjadi dasar sebuah keluarga. Dan biarlah Tuhan perbincangan kami ini mendatangkan berkat bagi semua pendengar Maestro yang ada di Bandung. Dan berkati juga kami yang menjadi pembicara Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa membawakan topik ini dengan baik ya Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Sobat Maestro, di sore hari ini dalam YJK Talk, sebelum topik kita hari ini, ada satu pujian yang akan dibawakan oleh Bellery. Silakan Bellery. Oke, aku boleh minta. Oke. Are you ready? Oke. Ya, sambil menunggu persiapan dari Bellery ya, dan buat Sobat Maestro yang juga nanti ingin sharing, silahkan saja melalui WA ya. WA-nya seperti biasa, Sobat Maestro bisa melalui WA di 0813 210000925 ya. 0813 210000925. Oke. Dan kita sudah akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Bellery.
beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. The name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Ya, satu pujian yang sudah dihadirkan oleh Valerie. Ya, what's the title? What a beautiful name. What is a beautiful name, ya. Oke, terima kasih Valerie. God bless Thank you. you. Ya. God bless everyone. Oke, Sobat BK, untuk Anda yang ya, yang masih setia bersama kami di Maestro, silakan saja. Sobat Maestro, silakan Anda juga bisa berinteraksi dengan kita. Bahasan kita hari ini adalah kasih Kristus dasar hidup suami istri, ya. Oke, dan kita akan dengarkan renungan atau paparan singkat akan dibawakan oleh Pastor Reverend Eri Rumingan MA. Bisa dibacakan dulu ayat bimbingannya. Oh ya, kami ingin mengajak Anda, Sobat Maestro, untuk membuka Alkitab kita masing-masing dari perikop kita hari ini, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Ya, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi semua jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Kris. Sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, menjelang malam ya. Judulnya adalah kasih Kristus sebagai dasar hubungan antara suami dan istri. Tentunya kita bicara dalam konteks perkawinan yang telah diteguhkan ya. Nah, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sengaja kita memang mengangkat topik ini untuk kita sedikit lebih memahami dan mendalami apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus ya, ketika ia mengirim surat kepada jemaat di Efesus yang berbicara spesifik tentang hubungan antara suami dan istri. Nah, kalau tadi kita baca sebenarnya kita sudah bisa melihat ya gambaran yang sangat-sangat jelas ya, bagaimana keteraturan itu sudah diatur. Cuman yang menjadi satu pertanyaan buat kita, apa kira-kira alasan ya Paulus menuliskannya tuh dengan urutan istri lebih dahulu daripada suami ya. Ini cukup menarik ya, karena kalau kita bilang ini bukan satu ketidaksengajaan, secara saya itu tidak benar ya, karena Paulus latar belakangnya adalah orang yang sangat pintar, yang menguasai hukum Taurat, dan dia menulis itu tentunya sesuatu yang precise ya, atau dengan teliti dia memang menulis itu dengan referensi tentunya yang kuat, yang menjadi latar belakang dia sendiri ya sebagai seorang ahli. Nah, kita melihat, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa istri duluan ya? Kenapa nggak suami duluan mengasihi istri, kemudian baru diikuti, hai istri-istri tunduklah pada suami. Nah, ini sangat berkaitan dengan apa yang dikuasai oleh Rasul Paulus ya, termasuk kitab Musa ya. Nah, dalam penciptaan di sini kita bisa melihat dalam perikop yang lain, di situ juga dikatakan bahwasannya Paulus mengatakan bahwasannya bukan manusia, atau maksudnya Adam yang jatuh dalam dosa, tapi Hawa ya. Begitu juga ciptaannya juga dikaitkan dengan Adam yang pertama kali diciptakan. Nah, kalau kita bisa melihat hubungan ini, kenapa ada keteraturan atau urutan, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan emansipasi ya, atau sengaja paternalistik ya, karena laki-laki lebih diutamakan, enggak. Tetapi memang satu urutan yang dilatar belakangi apa yang terjadi di Taman Eden ya. Yang menerima firman itu adalah Adam sebagai imam di keluarga tersebut ya. Tetapi kenapa Hawa bisa mengutip apa yang dikatakan Adam? Tentunya dia menghargai ya, karena itu adalah suaminya. Itulah respon dia terhadap apa yang dicoba oleh ular tersebut untuk merayu dia. Tapi pada kenyataannya, toh akhirnya Hawa jatuh juga dalam
rayuan iblis dan akhirnya memakan buah tersebut. Dan apa yang terjadi di situ? Ternyata Adam pun berada di dekat Hawa. Kita bisa lihat ya, kita tidak akan membahas per ayat, tapi kalau kita buka dalam kitab Kejadian pasal 2 di situ terlihat jelas sebenarnya Adam ada di situ juga. Seolah-olah Adam membiarkan sang istri untuk makan buah terlarang tersebut, ya, pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, di sini kita melihat ya, kalau Hawa itu tunduk kepada apa yang sudah dimandatkan oleh Tuhan sebagai suami, sebagai imamnya, dia tentunya tidak akan melanggar. Ya, tetapi Adam pun kalau kita lihat, kalau dia mengasihi istrinya yang ada di dekat situ, seharusnya ketika istri sedang digoda, harusnya dia juga bisa mengingatkan atau melarang, ya. Tetapi di situ tidak ada komunikasi lain. Seolah-olah dia melihat apa yang terjadi pada istri saya pada waktu makan. Ternyata, wah, tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan dia udah lebih berkuasa daripada, atau sudah menjadi kayak Tuhan juga. Sehingga pada waktu Hawa menawarkan, dia juga ikut makan. Akhirnya dua-dua jatuh dalam dosa. Nah, sebelum saya ini adalah gambaran urutan kenapa Paulus mengatakan demikian urutannya, karena ada latar belakang tersebut, ya. Bukan hanya latar belakang pada masa itu laki-laki yang lebih diutamakan dan wanita tidak, tetapi di sini justru ya urutan dari awal mulanya ya dalam penciptaan itu menjadi dasar pengungkapan kenapa urutannya istri itu memang harus tunduk pada suami seperti ya tunduk kepada Tuhan, ya. Ya, sama seperti omongan yang Tuhan turunkan kepada Adam sebagai imam, dan imam itu mengutarakan peraturannya dan istri harusnya tunduk. Sama seperti dia melihat perintah itu pada Tuhan sendiri yang memerintahkan. Tetapi karena dia tidak tunduk, dia jatuh dalam dosa, dan ini juga tidak lepas dari tanggung jawab Adam yang harusnya ikut berperan di situ untuk tidak makan buah tersebut, ya. Nah, jadi saya harap nanti pemirsa bisa berinteraksi sama kita. Tetapi yang menjadi dasar hubungan suami istri itu selalu bukan analogi, ya, tetapi ini refleksi seperti hubungan Kristus dan jemaatnya atau Kristus dengan gereja. Jadi proyeksi daripada hubungan suami istri itu selalu hubungannya antara Kristus dan jemaatnya atau Kristus dengan gerejanya. Nah, dasar itulah yang menjadi titik tolak atau panutan bagi setiap suami istri Kristen, ya, untuk mereka istilahnya kedepannya menjalin hubungan pernikahannya itu di mana Kristus itu sebagai yang di tengah dalam menjembatani itu. Demikian Pak Kris, mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, ya. Baik. Terima kasih Pak Kris. Baik. Sobat Maestro, silakan saja Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui WA, ya. Seperti biasa di 081321000925, ya. 081321000925, ya. Kasih Kristus adalah fondasi yang kuat untuk membangun dan mempertahankan pernikahan. Ketika suami dan istri meneladani kasihnya, mereka dapat membangun hubungan yang penuh dengan pengorbanan, kesetiaan, pengampunan, dan juga pelayanan. Bagaimana pengorbanan Kristus dapat menjadi teladan dalam pernikahan, dan apa bentuk pengorbanan yang dapat dilakukan suami istri dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin begitu banyak pertanyaan yang mungkin timbul di Sobat Maestro. Jika ada pertanyaan dan juga pengalaman, silakan saja. Sobat Maestro bisa langsung ke WA kami, ya, di WA Maestro. Ya, Pastor, dari kisah yang tadi atau perikop tadi, sebenarnya apa arti kasih Kristus dalam kehidupan pernikahan menurut pandangan Pastor? Arti kasih Kristus, ya. Nah, bagaimana seorang suami istri, ya, sebagai pasangan ini betul-betul mengaplikasikan kasih Kristus itu sendiri, ya. Dan ini terus terang menjadi tantangan dari sejak awal mulanya. Begitu keduanya jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Yaitu satu hal yang sebenarnya sampai sekarang pun itu masih
berlaku ya. Contoh ya, apa yang terjadi ketika Tuhan ya mencari Adam setelah mereka jatuh dalam dosa, akhirnya terjadi apa yang namakan saling menyalahkan ya. Ya. Adam menyalahkan Hawa, Hawa akhirnya menyalahkan si ular. Dan kalau kita mau lihat, namanya juga iblis ya, memang tugasnya menggoda. Ya, jadi dia jadi seolah-olah jadi kambing hitamnya, padahal emang itu pekerjaannya dia ya. Yang dari sejak awal mulanya memang merencanakan untuk kejatuhan manusia. Nah, tadi saya udah katakan bahwasannya hubungan suami istri itu digambarkan juga seperti hubungan Kristus dengan gerejanya ya. Bagaimana Kristus itu berkorban ya, mati ya bagi umat manusia, itu merupakan satu gambaran bagaimana sebenarnya refleksi kasih Allah yang diwujudkan dalam mengorbankan putra tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, demi terjalinnya satu hubungan yang baik kembali ya antara Allah dan manusia. Jadi kalau menurut saya dan mau aplikasikan ini bukanlah satu hal yang terjalin satu yang sifatnya instan, tetapi adalah satu proses. Namanya pernikahan itu bukan istilahnya kamu jadi dia jadi kamu, tetapi dua-dua melebur jadi satu, saling berkompromi ya untuk bisa menjalani dengan mengedepankan Kristus dalam pernikahan mereka. Dan saya bukan mau mengatakan banyak rumah tangga Kristen ya mendapat tantangan-tantangan sehingga terjadi keretakan. Karena apa? Karena tidak mengedepankan Kristus. Nah, kalau mau lihat detailnya seperti apa atau kasus seperti apa, mungkin kita bisa diskusikan sesuai dengan kasus-kasus tertentu ya. Karena saya hanya membahas secara umum saja. Ya. Berarti memang Pastor, seharusnya kasih Kristus itu jadi fondasi yang kuat ya dalam menghadapi konflik sebuah pernikahan. Betul. Oke. Baik. Dan kalau kita lihat lagi ke Bu Bella, mungkin dalam keseharian sendiri Bu Bella, bagaimana suami dan istri dapat mencerminkan kasih Kristus satu sama lain kalau menurut Ibu? Iya Pak Kris, dalam hubungan suami istri misalnya kita melihat Kristus menunjukkan kasihnya melalui pengorbanannya di kayu salib ya. Jadi ketika kita mendahulukan kebutuhan pasangan kita di atas keinginan pribadi kita ya, itu kita mencontohkan kasih Kristus ya, mencontohkan kasihnya melalui pengorbanannya di salib ya. Lalu kesetiaan dan komitmen ya. Kasih Kristus adalah kasih yang setia dan tak tergoyahkan. Di dalam pernikahan, pasangan dapat mencerminkan kesetiaan, tetap setia satu sama lain bahkan ketika menghadapi kesulitan dan tantangan ya. Sabar dan berpengertian ya. Kasih Kristus yang sabar ya dalam hubungan pernikahan itu. Suami dan istri perlu belajar sabar ya dalam menghadapi segala permasalahan, perlu kelemah lembutan, kekurangan masing-masing, menunjukkan pengertian ya saat menghadapi berbagai pendapat ya, jangan menyimpan dendam atau kebencian ya, tetapi saling melayani seperti Kristus ya dalam hal besar ataupun kecil, dan kita mempunyai komunikasi dengan kasih ya, seperti Kristus berbicara dengan lembut, penuh kasih kepada umatnya. Pasangan suami istri ini menunjukkan komitmen ya, menunjukkan contoh dan teladan seperti Kristus kepada jemaat ya. Jadi bagaimana suami istri mencerminkan kasih Kristus kepada satu sama lain seperti kasih Kristus kepada jemaat ya, mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu Pak. Oke. Ya, ke Pak Antoni, Pak Antoni ini mungkin Pak Antoni sendiri punya tantangan khusus nggak yang sering dihadapi pasangan suami istri dalam menjaga kasih Kristus sebagai dasar hubungan mereka? Iya, kalau saya pribadi tantangan khusus sebenarnya lebih ke ego masing-masing ya. Bagaimana suami punya ego, istri punya ego, sehingga bukan kasih yang ditonjolkan, tapi memang keakuannya, pendapatnya, harus pendapat saya yang diterima, harus pendapat suami yang harus diterima, dahulukan gitu. Itu saya pikir tantangan yang paling Seharusnya terbesar. itu jadi tantangan ya.
Ya memang bukan seharusnya, tapi itulah tantangan dalam keluarga sebenarnya. Apalagi ketika sudah menginjak 5 tahun, 10 tahun, udah lama-lama menjadi apa? Makin pergontokan ya, makin siapa yang duluan didahulukan ya. Walaupun mereka semua Kristen ya. Walaupun kasih Kristus itu harusnya menjadi dasar dari segalanya ya. Ya kan pastor ya. Iya. Mungkin supaya sedikit lebih menarik, kita bisa contohkan satu kasus ya. Contoh aja di satu keluarga di mana mungkin ya karir istri jauh lebih baik, atau mungkin istri megang peranan dalam segi finansial yang istilahnya menafkahi, sementara suami mungkin tidak terlampau berperan ya dalam segi menafkahi, meskipun mungkin ada bisnis sedikit-sedikit lah gitu. Dan tentunya ini jadi tantangan di keluarga, bukan hanya keluarga-keluarga Kristen secara umum, tapi juga banyak secara umum kita lihat pasangan-pasangan yang istilahnya mungkin yang wanitanya jauh lebih berkarir, menafkahi, sementara yang suami tidak ya. Bapak rumah tangga ya. Nah, contoh seperti itu. Ada juga mungkin seperti yang beberapa dari kita juga bisa mengalami ya, hubungan jarak jauh oleh karena situasi tertentu atau biasanya pekerjaan, sehingga pasangan itu terpisah. Nah, kalau kita mau lihat ini, pasangan terpisah ini juga sebenarnya gangguan sementara ya. Dan kalau tidak terhandle secara baik, ini bisa makin lama bisa memperburuk hubungan dalam pernikahan. Sedekah kasih Kristus itu yang menyatukan itu berarti bahwasannya kedekatan itu tetap diperlukan ya. Istilah pertemuan fisik itu tidak bisa ternegosiasi. Artinya kalau hubungan suami istri tapi misalnya udah 2 tahun 3 tahun tidak ada kontak fisik, artinya tidak bertemu sama sekali. Wah, ini jadi tanda tanya berat juga ya. Meskipun kadang-kadang ada pasangan diluaskan untuk mengalami hal-hal demikian, tapi kita harus menjaga, setidak-tidaknya kita berusaha untuk tetap bisa istilah bertemu. Contoh ya, ini bisa digambarkan seperti tadi yang kita bicara tentang hubungan Kristus dan gerejanya. Pada waktu COVID, kita kan jadinya online ya. Hampir setahun, hampir 2 tahun tuh online. Istilahnya jemaat gak bisa ke gereja. Nah, bagi gereja-gereja tradisional yang istilahnya biasa bertemu dengan pendetanya, bisa melakukan perjamuan di mana mereka merasakan hadir nyata Kristus dalam altarnya ya. Ini juga terjadi suatu gangguan ya. Bagaimana orang udah merindukan tapi tidak bisa mendapatkan bagian dalam perjamuan tersebut. Ya, contoh aja, saya pernah mempunyai seorang tamu ya dari luar negeri. Pada waktu itu saya berada di Jakarta dan dia bersekolah di Singapura sudah berapa bulan dan tidak bisa menerima perjamuan ya dari gerejanya yang paling terdekat di Jakarta. Jadi udah selama 3 bulan, akhirnya 2 minggu lagi dia udah pulang juga sebenarnya ke tanah airnya di Amerika. Tapi karena saking sudah 3 bulan tidak pernah menerima perjamuan, dia sempatkan di hari dia mau pulang, dia ke Jakarta dulu beribadah sama kita, perjamuan, pulang 1 hari di kampus, besok paginya berangkat kembali ke Amerika. Saking begitu merasa satu hal yang udah melekat gitu loh ya. Jadi begitu juga namanya juga hubungan suami istri itu tidak lepas dari kontak fisiknya, itu harus tetap ya. Meskipun sekarang sudah ada teknologi media yang bisa istilahnya bertelepon dan bisa bertatap muka ya, tetap aja WhatsApp ya atau Skype atau apapun juga, Zoom, tetapi itu hanya sementara. Dan ini hanya sementara, tidak bisa terus-terusan. Tetapi banyak jemaat juga udah terjebak ya. Udah keenakan, gak perlu datang kemana-mana di gereja atau nyantai di rumah dengar firman Tuhan. Udah gak perlu istilahnya berinteraksi lagi. Ya akhirnya ada yang jatuh dalam hal demikian ya. Tapi kalau ini kita ambil refleksinya untuk hubungan antara suami dan istri, tentunya ini bukan merupakan suatu hal yang baik ya. Nah, mungkin itu seberapa yang isu yang mungkin saya bisa
naikkan ke permukaan yang mungkin bisa menggelitik hati pemirsa untuk mau bertanya atau berdiskusi buat sama-sama kita di sore hari ini. Oke. Baik, Sobat Maestro, silakan saja Anda bisa berinteraksi, mungkin punya pengalaman atau juga ada pertanyaan. Mungkin ada yang ingin Anda doakan juga, ya. Silakan saja melalui WA ya di 0813 21 000 0925 ya. 0813 21 000 0925 ya untuk WA. Silakan. Kita tunggu, dan Sobat Maestro yang sedang dalam perjalanan dan juga sedang berakhir pekan ya. Selamat weekend, dan kita masih bicara soal kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri ya. Baik, Pak Par, untuk Pak Par nih, mungkin selanjutnya adalah menurut Pak Par sendiri, apa dampaknya bagi anak-anak jika mereka melihat kasih Kristus tercermin dalam hubungan suami istri orang tua mereka? Ya, baik Pak Kris. Ini Pasti memang, ada dampaknya kalau ya, tentu. orang tua juga melakukan kasih Kristus di tentu. dalam rumah tangganya. Ya? Betul. Nah, kalau sebagai anak-anak melihat orang tuanya mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka, ya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena saya percaya ketika anak-anak itu melihat keluarganya sebagai gambaran dari Kristus itu sendiri gitu kan. Nah, saya percaya anak-anak itu akan hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan gitu ya. Dan ketika anak-anak kita hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan, ini merupakan sebuah kekayaan yang sangat tidak ternilai ya, sangat mahal sekali ya, di mana anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan ya kan. Saya percaya ini merupakan salah satu dampak yang sangat luar biasa ketika anak-anak itu melihat orang tuanya mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka gitu. Nah, dan ini memang sedikit agak ada korelasinya ya Pak ya. Mungkin sedikit saya akan agak perlebar gitu ya. Nah, jika kita melihat kepada kondisi di zaman sekarang ini, jika kita memperhatikan anak-anak muda sekarang, di mana anak-anak muda sekarang ini khususnya generasi milenial dan Gen Z ya, di mana mereka sudah tidak tertarik gitu ya dengan hal-hal yang bentuknya spiritual atau gereja gitu kan. Ini menurut saya ada korelasinya, di mana orang tua itu memang tidak mencerminkan kasih Kristus dalam keluarga gitu. Sehingga itu berdampak kepada anak-anak itu pun menjadi tidak begitu tertarik gitu ya dengan hal-hal yang rohani, dan tidak tertarik dengan hal-hal yang spiritual gitu. Nah, makanya sangat penting sekali sebagai orang tua ya, kita benar-benar konsentrasi sekali menjadi gambaran atau menjadi teladan, sehingga anak-anak kita itu melihat gambaran Kristus dalam kehidupan kita gitu ya. Hal sederhananya Pak ya, saya memiliki 2 orang anak ya. Yang paling kecil itu usia 1 tahun 4 bulan, yang paling tua itu 3 tahun lebih gitu kan. Nah, namanya kita suami istri kan pasti ada problem ya. Kita ketemu dengan masalah-masalah yang memang sedikit agak menguras otot leher gitu ya. Ya kan? Itu pasti terjadi gitu kan, pasti terjadi gitu ya. Apalagi apalagi kan kita menikah tahun 2020 gitu kan, dan masih awal-awal itu kan, wah ada gimana gitu ya kan. Nah, apalagi COVID ya, rumah terus kan, nggak kerja ya kan, bangun pagi ya kan, dia lagi ya kan, tidur dia lagi gitu kan. Nah, ada konflik-konflik, tetapi kebetulan karena saya tinggal bersama beberapa keponakan saya gitu ya, ketika memang membutuhkan saya ngomong serius dengan istri saya yang mungkin akan menimbulkan suara-suara agak melengking sedikit gitu ya, maka anak saya itu akan saya minta kepada ponakan saya untuk dibawa dulu. Gitu, sehingga anak-anak itu tidak melihat saya sama istri saya mungkin sedikit agak gitu ya kan. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sederhana yang harus kita lakukan ya, karena anak-anak itu akan melihat,
wah orang tua saya itu saling maki-memaki atau apa namanya berantamnya gitu segala macam, dan itu akan tercermin gitu. Nah, ini hal sederhana ya yang setiap orang pasti mengalaminya gitu ya. Dan saya juga tidak menampilkan bahwa kita sebagai suami istri juga bahwa kita selalu tidak ada pertengkaran ya, ada, tetapi kita perlu menjaga apa namanya, apa istilahnya itu, eh, eh, anak itu meniru gitu ya, meniru dan apa merusak mentalitas anak kita gitu. Nah, itu sih Pak gitu. Oke. Dan memang seringkali kita apa namanya gaungkan ya Bu Bella ya, Iya, bahwa betul, orang Pak. tua adalah role model ya Ya, sebenarnya. contoh dan teladan ya. Jadi apa namanya di Amerika itu Pak, ketika tadi Pak Riyama bilang suami istri itu berantem, memang anak itu bahkan dikasih headset, dibawa keluar, lari dibawa keluar. Jadi memang tabu atau memang tidak boleh. Memang, dan bahkan ketika sudah parah, departemen anak ya, child Iya. Departemen Children itu akan mengambil anak itu menjadi Departemen Sosial itu akan mengambil hak alih orang tua itu tidak sanggup memelihara anak karena mereka berargumentasi terus-menerus, diambil anaknya ya. Jadi dianggap abuse. Padahal yang berantem orang tuanya ya, tapi karena anaknya tuh terganggu mentalnya karena orang tuanya terus-menerus tidak pernah akur gitu ya, atau membuat anaknya tidak stabil mentalnya karena tidak pernah tenang, berantem terus ya. Jadi akhirnya pemerintah ikut ambil alih dan anaknya akhirnya diambil. Iya, diambil dan sampai ditentukan oleh hakim apakah orang tuanya boleh mengambil alih anak tersebut. Mengerikan, dan orang tuanya pun sampai nangis-nangis tidak diperbolehkan, sampai di apa namanya terapi, orang tuanya diterapi sampai dimungkinkan kembali apakah perilaku mereka sebagai orang tua memang pantas sebagai orang tua, baru dikembalikan lagi. Apabila tidak pantas, tidak akan dikembalikan, akan dipelihara oleh pemerintah. Dan itu konsekuensi dari orang tua yang tidak bisa mengatur emosinya gitu ya, mengontrol emosinya dan sebagainya gitu ya. Makanya ada banyak apa namanya psikologi, apa parenting association atau gereja yang mengatur itu semua, sehingga harus diatur ya, namanya apa namanya emosi dan segala-galanya di sana itu tidak boleh meledak-ledak. Sebentar-sebentar ada polisi yang datang gitu loh, 911 dan sebagainya, yang melihat gitu loh. Kita tidak bisa seenak-enaknya emosi dengan pasangan kita dan sebagainya gitu. Oke. Ya, kalau pastor sendiri, pastor, sebenarnya peran gereja dalam keharmonisan sebuah rumah tangga sampai sejauh mana sih, pastor? Apakah juga turut ambil bagian apabila terjadi konflik dalam satu keluarga begitu? Ya, ini kebetulan saya coba mengambil apa yang jadi pengalaman saya beberapa saat yang lalu waktu tergabung dalam kolaborasi pelayanan dengan GPIB di Sumatera Utara. Untuk pertama kalinya mereka membuka pelayanan konseling dengan pendeta ya, dan saya bisa melihat memang kebanyakan dealing dengan penyakit mereka ya, tetapi nomor 2 terbesar itu adalah masalah di rumah tangga. Dan saya bisa melihat bagaimana rumah tangga Kristen itu sedang menghadapi tantangan ya, keretakan dalam rumah tangga, entah itu masalah finansial atau masalah hubungan suami istri yang tidak langgeng oleh karena anak ya. Anak ini juga menentukan ya kalau di dalam apa adat Batak itu malah ada yang istilahnya kalau belum padahal dia datang dengan keempat anaknya, maksudnya boru ya. Jadi tolonglah Pak Pendeta, sudah 5 tahun ini kami ini anaknya semua perempuan, 1 tahun dan mereka masih mengharapkan anak itu laki-laki gitu maksudnya ya. Dan ini jadi tekanan dari mertua, dari tekanan dari suami. Kenapa saya tidak pernah bisa melahirkan anak laki? Contoh aja gitu ya. Nah,
kalau saya mau melihat masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga Kristen, ini tidak terlepas daripada di mana suami harus menempatkan dirinya sebagai imam di tengah keluarga. Dan oleh karena itulah istri harus tunduk dan hanya menjadi support ya, sebagai tiang doa di tengah keluarga yang mendoakan suami untuk menempatkan dirinya sebagai imam yang membimbing dan membawa keluarganya dalam Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan ini tugas daripada suami-suami. Dan ini punya peranan penting, dan banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak memahami bahwasannya peran yang Tuhan berikan kepada dia sebagai imam di tengah keluarga itu adalah satu yang esensial, yang memegang peranan penting, yang mengarahkan ya kemana arah keluarga ini istilahnya harus pergi ya, di mana Tuhan Kristus itulah menjadi panduannya harusnya. Jadi dan istri itu mensupport ya dengan menjadi tiang doa di tengah keluarga. Jadi kembali lagi saya ingatkan seperti apa yang dikatakan Paulus tadi, meskipun istri harus tunduk pada suami, ya bukan berarti itu suami bisa lebih berkuasa atau otoriter atau menindas istri. Ketundukan istri-istri kepada suaminya itu didasari atas suami-suami yang sangat mengasihi istrinya, bahkan rela berkorban ya untuk istrinya ya, sehingga istri-istrinya pun menghasilkan satu sifat rasa respect, hormat ya, tunduk kepada sang suami. Jadi ini hubungan yang tidak terputus ya, bukan merupakan urutan saja, tetapi satu hal yang tidak terlepas satu sama lain. Meskipun Paulus mengurutkan dimulai dari istri terlebih dahulu ya. Mungkin itu dulu Pak Kris. Baik, terima kasih Pastor. Dan Sobat Maestro, silakan saja Anda bisa berinteraktif dengan kami melalui line WA ya di 0813 21 000925 ya. 0813 21 000925. Mungkin ada pertanyaan atau pergumulan yang sedang Anda doakan terkait dengan hubungan keluarga, silakan saja ya. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada satu atau beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Yayasan Jangkar Kehidupan. Ya, Pak Antoni Simanjuntak mau menjelaskan mungkin? Ya, kita Pak Kris, ini kita baru hampir seminggu lah ya di Jakarta setelah kita ada pelayanan di Sumatera Utara, khususnya di daerah Dodok Sanggul, Siantar dan Belawan gitu. Jadi ada sekitar 5 kegiatan besar yang kita lakukan di sana Sundutan bersama apa? Humbang Khas Sundutan. Itu nama kabupatennya gitu ya. Jadi kita bergabung atau berkolaborasi dengan Gereja GPIB Sinode ya. Sinode. Jadi kita mengadakan baksos di Bakti sana sosial. dan Jangkar ikut serta di sana, di mana dalam 5 kegiatan itu hampir semua itu kita mengadakan pengobatan gratis, mulai dari pemeriksaan penyakit umum gitu ya, mata, gigi, kemudian ada juga cek darah, bahkan ada pembagian baju-baju bayi, bahkan ada juga kacamata, kemudian ada beda minor, ada juga yang sunatan Pak Kris gitu ya. Bahkan kemarin sempat berpikir sunat aja saya dulu di sini gratis gitu kan. gitu. Jadi ada sunatan juga, terus ada juga di Belawan Pemberian obat juga ya. Iya, jadi semua itu setelah diperiksa semuanya ada penyakit kolesterol gitu kayak saya gitu ya, langsung diberikan obatnya dan itu gratis Pak Kris gitu. Untuk Pak Kris kalau ada sakit ikut kian ke sana gratis gitu. Cuman lebih mahal ongkosnya kan gitu. Nah, jadi semua itu bahkan di hari terakhir ada pembagian sembako juga gitu. Dan Yayasan Jangkar Kehidupan terlibat di sana mulai dari pelayanan anaknya, kemudian Pastor Eri ikut konselingnya Dan luar biasa ya konselingnya ya. Iya, konseling itu di mana bagi daerah itu konseling itu sesuatu yang sangat-sangat jarang dilakukan. Iya, gitu. jadi berbeda dengan yang Bolak lain-lain Mandau gitu ya. Kayak tahun lalu kita ke Bolaang itu apalagi kultur orang Batak itu memang sangat tertutup
dengan masalah-masalahnya gitu. Pribadi. Tapi di kesempatan di waktu di 5 kegiatan itu yang Semua ya. semuanya itu bahkan antrian itu membludak di beberapa tempat. Ratusan gitu. itu. Satu hari itu Nah, bisa 400 iya. orang tuh Wah, luar biasa. duduk untuk Ngantri. 5 sampai 7 pendeta itu Pendeta. konseling. Gitu. Jadi Saya juga bingung. ada satu di hari kedua kalau nggak salah di Hutamas itu itu sampai pendeta yang tadinya dia bukan di konseling ditarik dulu dia. Gitu. Ada 2 ya. Ada 2 gitu. Ibu Sormin itu pendeta Sormin itu ditarik saya lihat, wah tadinya ibu ini dibayikan akhirnya ditarik dulu. Sampai tuh. yang ada yang bagian kacamata juga dia. Iya, ada kacamata juga ditarik. Pendeta juga ditarik di situ gitu. Jadi sangat antusias dan dari semua itu total pelayanan itu ada 31.120 31.000 lebih berarti ya Iya. yang dilayani ya. yang dilayani Oke. Wah, luar biasa. selama 5 hari kegiatan. Tapi kita di sana di sekitar 7 hari sama 7 hari. perjalanan gitu. Tapi luar biasanya Pak Kris, yang ikut itu sebenarnya udah ya kita yang paling muda kita lah. Oh, Kalau Pak Kris ikut ke sana, Pak Kris juga termasuk muda. Karena ada yang 70-an ya. Iya betul Pak. Jadi Ada yang 70. saya itu kayak merasa anak mereka gitu. Jadi cucu melihat antusiasnya mereka, wih masa saya yang masih muda ini Betul. kalah gitu. Jadi mereka sangat antusias. Dan mereka sudah tua-tua tapi melakukan banyak hal dengan banyak hal dan kuat ya. dia nggak pernah merepotkan kita. Gitu. Orang tim itu nggak pernah merepotkan kita. Mereka sendiri tugasnya mereka lakukan ini memang udah sangat Oke Pak terukur. Tony. Ini 2 menit lagi nih Pak Tony. Yang akan mau dilakukan ini apa nih? Nah, yang akan kita lakukan kita akan Kerjasama dengan Parkindo ya. Oh. Kita ada futsal mulai mulai hari ini Hari ini tanggal ya. 28 di Bekasi. Bekasi. Nanti sampai November Di seluruh Bekasi ya, seluruh gereja-gereja di Bekasi. gereja-gereja di Bekasi dan lomba vokal CDKI ya. Parkindo Bersama dengan Parkindo. Dulu kita ada di Bandung, Di Bandung tahun pernah lalu ya. Lalu gitu ya. ini Parkindo Jakarta ya. Baik stunting maupun Lomba lomba vokal vokal se-Jawa Barat. Tapi ini lomba vokal se-DKI ya, oke. Jadi mana Bersama tahu Parkindo ada Jakarta saat ya. ini yang sedang mendengarkan Maestro tapi warga Bandung. bukan Warga Jakarta. warga Jakarta yang lagi berlibur Oh, ya. iya. Itu boleh langsung nanti hubungin kami di 0853 1056 8008 atau di 081 3332 1636. Jadi langsung hubungin kami dan kami mana tahu berkunjung ke Jakarta ada rekaman studio Studio, rekaman, ada toko buku, bahkan mana tahu ada anaknya yang di sana sedang sekolah studi, kita ada kursus bahasa Inggris. Siap. Jadi sekali lagi kalau Ada mau bisa online juga. online Antoni. juga Ya. bisa menghubungi kami di 0853 1056 8008 atau 0813 3332 1636. Ya. Baik, sudah waktunya kita harus pamit. Terima kasih untuk semuanya. Dan Sobat Kalau Maestro, ada yang menyumbang Pak, bisa. oh ya, untuk Anda yang ingin berdonasi, Anda bisa hubungi Yayasan Jangkar Kehidupan dengan nomor rekening BNI di 7799970070. Sekali lagi di 7799970070 atas nama Yayasan Jangkar Kehidupan. Ya, selengkapnya bisa menghubungi Radio Maestro. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan shalom. Shalom. Halo. Pak, terima kasih sudah. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Blog Airtime bersama Yayasan Jangkar Kehidupan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.